Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel Arya Reborn. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini kita akan sharing membahas tentang apa sih rahasianya untuk sukses ternak ayam kampung bagi pemula. Pastikan teman-teman tidak skip videonya, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Berikut ini rahasia sukses ternak ayam kampung. Selamat menonton. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa klik like-nya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan satu lagi, buat beli kopi om. Halo teman-teman, ternak ayam kampung sudah menjadi salah satu bisnis yang sangat menarik untuk kita tekuni. Alasannya adalah membudidayakan ayam kampung dirasa cukup mudah dibanding dengan ternak ayam broiler. Apalagi yang perlu kita perhatikan yaitu harga dari ayam kampung itu sendiri saat ini cenderung naik berbanding terbalik dengan harga ayam broiler yang sering naik turun. Jika Anda ingin memulai usaha di bidang peternakan, khususnya usaha ternak ayam kampung, perlu memperhatikan beberapa hal seperti berikut. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan ialah gali informasi sebelum mulai berternak. Apapun jenis usaha yang akan kita jalani, tentunya diperlukan informasi serta pengetahuan yang cukup, sehingga nanti hasil dari usaha yang kita jalani bisa mencapai kesuksesan dan minim kegagalan. Begitu juga bisnis ternak ayam kampung, jangan sampai nanti pada saat di tengah jalan kita menjalani bisnis ini merasa kebingungan dan tidak mampu mengatasi atau menguasai teknis berternak yang baik, sehingga hasil tidak bisa optimal serta ancaman kegagalan pun bisa menjumpai kita. Oleh karena itu, pelajari bagaimana teknis berternak ayam kampung, mulai dari proses pembibitan, perawatan, hingga proses perkembangbiakan. Kuasai dengan baik dan cari informasi-informasi melalui media sosial dan media online lainnya. Atau jika teman-teman merasa kurang puas dengan media sosial atau media online, teman-teman bisa kunjungin peternak lokal yang ada di daerah teman-teman. Ajak mereka dan jalin komunikasi supaya nanti kita bisa mendapatkan ilmunya dan bisa diterapkan di kandang kita. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah persyaratan berternak ayam. Sejak zaman dahulu kala, petani kita sudah melakukan ternak ayam kampung dengan sistem umbaran. Namun ternyata pola pemeliharaan umbaran kurang efisien dan efektif untuk dijalankan di masa sekarang, karena pemeliharaan yang ala kadarnya, serta pertumbuhan bobot ayam dan produksi telurnya yang cukup rendah. Sebagai contohnya, apabila berternak ayam kampung secara tradisional atau umbaran, kita membutuhkan waktu hampir 6 bulan untuk mencapai bobot 1 kg ayam kampung. Sedangkan jika kita berternak secara intensif, kita hanya membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 2,5 bulan untuk mendapatkan ayam pedaging yang siap jual. Jika ingin mulai bisnis ternak ayam kampung, sebaiknya Anda harus memperhatikan betul persyaratan lokasi serta teknik budaya yang sesuai dengan standar peternakan. Kemudian untuk hal yang ketiga adalah fokus menentukan arah usaha. Sejak awal tentukan arah usaha peternakan, mau bisnis ayam pedaging atau ayam petelur. Hal ini untuk memilih DOC atau bibit ayam kampung yang tepat dan sesuai dengan bibit untuk petelur atau pedaging, sehingga hasil dari ternak bisa optimal. Kesalahan yang sering dilakukan oleh petani atau peternak adalah kurang fokus dalam memilih jenis usaha. Kebanyakan dari mereka berternak kedua-duanya tanpa memisahkan bibit ayam kampung sesuai dengan tipe perkembangannya. Akibatnya hasil ternak pun kurang optimal dan rugi dari sisi biaya pemeliharaan. Yang perlu menjadi catatan adalah DOC petelur dan DOC pedaging berbeda dalam sistem pemeliharaannya. DOC petelur dalam pemeliharaannya lebih difokuskan kepada percepatan bertelur dan kuantitas telur ayam.
Sedangkan DOC pedaging, pemeliharaannya lebih pada kualitas dagingnya dan lama pemeliharaan. Jadi sebaiknya DOC petelur dan DOC pedaging jangan sampai tertukar ya pemeliharaannya, karena bisa berdampak langsung terhadap biaya pemeliharaan. Untuk yang berikutnya, yaitu mulailah dari tahapan termudah bagi pemula. Bagi Anda atau bagi teman-teman yang mau memulai bisnis ternak ayam kampung, sebaiknya menggunakan tahapan termudah dalam memulai peternakannya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kegagalan dalam segi investasi dan pendanaan. Jika teman-teman memilih menjalankan ternak ayam kampung pedaging, sebaiknya memulai bisnis ini dengan membeli DOC untuk dikembangbiakan. Cara pemeliharaan ayam pedaging dirasa cukup mudah dibandingkan pelihara ayam petelur. Waktu pembesaran ayam pedaging hingga siap panen cenderung lebih singkat, sekitar 2-2,5 bulan. Apabila sudah melewati tahapan pembesaran ayam pedaging, Anda bisa memulai menambahkan segmen usaha seperti pembibitan ayam pedaging maupun ternak ayam petelur. Untuk Anda yang mau mulai bisnis ayam kampung petelur, bisa memulai usaha dengan membeli darah atau dere ayam petelur berusia 4 hingga 5 bulan. Pelihara ayam tersebut sampai siap menghasilkan telur pada saat usia 6 bulan. Cara ini terbilang cukup singkat dan efektif daripada membeli DOC yang membutuhkan waktu pemeliharaan lebih lama dan untuk mengurangi resiko selama masa pemeliharaan. Namun demikian, teman-teman juga bisa membeli DOC petelur dengan mempertimbangkan memudahkan adaptasi ayam terhadap lingkungan yang baru sehingga lebih mudah dalam menghasilkan telur. Yang menjadi catatan penting adalah Anda perlu didampingi oleh orang yang sudah berpengalaman di bidang beternak ayam kampung, sehingga memudahkan dalam berkonsultasi serta bisa memastikan bahwa usaha ternak yang kita rintis bisa berjalan dengan baik. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah mempelajari waktu untuk memulai berternak. Dalam memulai berternak ayam kampung perlu mempertimbangkan keadaan musim, karena bisa berpengaruh terhadap hasil ternak. Saya menyarankan untuk memulai berternak ayam kampung ketika musim kemarau atau awal musim kemarau. Pada musim tersebut kita akan lebih mudah dalam proses pemeliharaan. Saya contohkan pada musim kemarau, teman-teman lebih mudah dalam memelihara DOC pada malam hari karena cuacanya cukup mendukung. Namun jika dilakukan pada musim penghujan, pemeliharaan DOC akan lebih repot karena kelembabannya tinggi dan cuaca yang dingin. Apabila ketika memasuki pancaroba atau pergantian musim, DOC lebih gampang terserang penyakit. Apabila teman-teman terpaksa memulai berternak ayam kampung ketika musim hujan, saya sarankan untuk memelihara DOC di kandang yang memiliki pemanas. Hal tersebut bertujuan untuk meminimal serangan penyakit dan kematian. Saya tidak menyarankan memulai beternak ayam kampung ketika musim pancaroba. Dalam beternak ayam kampung bisa dilakukan sepanjang tahun, karena memang permintaan akan ketersediaan ayam kampung cukup stabil. Begitupun dengan harganya yang cenderung stabil dan makin merangkak naik. Lonjakan harga dan permintaan pasar biasanya terjadi pada waktu hari raya. Sebaiknya menjelang hari raya, produksinya digenjot atau dilebihkan untuk memenuhi permintaan pasar. Hal yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah perlengkapan ternak dan manajemen pemeliharaan. Teman-teman perlu memperhatikan kelengkapan peralatan ternak serta melakukan manajemen pemeliharaan yang sesuai standar. Pastikan berbagai kebutuhan ternak sudah mencukupi dalam hal jumlah serta kualitasnya. Pada umumnya, peternakan yang sudah melakukan teknik pemeliharaan sesuai standar sudah mempunyai perlengkapan yang memadai. Jagalah kebersihan kandang ayam, pastikan tempat pakan dan minum sesuai dengan jumlah ayam yang dipelihara. Bersihkan kandang beserta peralatannya, tidak terkecuali tempat pakan dan minum ketika sudah mulai kotor. Peralatan lain yang harus dimiliki oleh peternak ayam kampung yaitu perlengkapan pembibitan seperti genset. Genset digunakan untuk mengantisipasi pemadaman listrik PLN karena bisa mengganggu proses penetasan telur. Apabila listrik terlalu lama padam, maka telur terancam tidak bisa menetas. Dalam proses penetasan telur, diperlukan mesin tetas yang dipakai secara manual maupun otomatis. Hal lain yang perlu diperhatikan teman-teman dalam berternak ayam kampung yaitu manajemen pemeliharaan yang baik.
Aturlah waktu dalam pemeliharaan ternak, mulai dari perawatan kandang, pemberian pakan ternak, pemberian vaksin, jamu-jamuan, dan penyemprotan disinfektan pada kandang. Buatlah catatan pada masing-masing periode berternak untuk digunakan sebagai bahan evaluasi berternak ke depan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton sampai habis. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.